Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kapan Indonesia itu pinter kalau selalu didoktrin belajar agama itu harus sama guru, kalau tidak sama guru itu sesat. Terus yang lebih membagongkan lagi gini, yang penting kita itu hadir ke majelis ilmu, kita itu hadir pengajian, tidak usah mikir dapat ilmu apa enggak, apalagi mikir ustadznya itu berilmu apa enggak lah. Itu doktrin-doktrin yang membagongkan di Indonesia. Itu salah satu hal yang fundamental sebenarnya, hal yang fundamental yang membuat Indonesia itu selalu mindsetnya, pikirannya itu terbelakang seperti itu. Ya gimana mau pinter orang didoktrin yang penting hadir, tidak usah belajar itu, kasarannya kan gitu, tidak usah belajar yang penting hadir. Entah entah antum nanti tidur apa antum dengerin, antum tetap dapat pahala ya gitu. Makanya Indonesia nggak pinter-pinter seperti itu. Kalau di majelis-majelis seperti itu tidak bakal pinter. Sebenarnya kan tujuan ada majelis ilmu kan agar orang itu tahu, agar orang itu mengerti agama, agar orang itu tahu, dari yang belum tahu menjadi tahu. Ya makanya harus dipilih ustadz yang kompeten, ustadz yang harus lebih pintar daripada jemaahnya, gitu harus itu. Jadi jangan sampai itu jemaah itu lebih pintar dari ustadznya, ya repotnya gitu. Jadi seorang jemaah yang lebih pintar dari ustadznya itu ya tidak usah ke majelis ilmu. Ya efeknya nanti justru malah sombong aja yang timbul. Jadi ini sering banyak terjadi karena seorang dipilih jadi ustadz itu bukan karena keilmuannya, karena titelnya. Jadi orang itu bertitel sarjana pendidikan, bertitel kiai, pernah mondok gitu. Walaupun mereka gak bisa baca Al-Fatihah, mereka tetap dianggap jadi ustadz. Mereka tetap bicara di depan umum. Dan kemudian mendengungkan wacana kalau berguru itu, kalau ngaji itu harus pakai guru gitu. Maksudnya gurunya itu ya mereka itu kiai seperti mereka itu. Kalau ndak berguru sama mereka, misalnya kita belajar baca buku sendiri misalnya, padahal kan baca buku sendiri atau lewat YouTube misalnya itu dianggap sesat, ya kan ya lucu. Walaupun kita tuh belajarnya sudah bener, walaupun kita menirunya sudah tepat, tetap dianggap sesat karena kita tidak berguru langsung kepada mereka, atau istilah kerennya talaki gitu. Talaki artinya bertemu secara langsung gitu. Nah jadi itulah doktrin-doktrin yang sebenarnya menghambat kemajuan Indonesia di situ, yang justru sebenarnya membuat mindset orang Indonesia itu rusak seperti itu. Ya gimana mau belajar, di doktrin sudah dapat pahala kok, pokoknya hadir, entah tidur entah udah dapat pahala. Kemudian masalah belajar, kita belajar lewat buku. Sekarang logikanya gini, ulama mengarang kitab itu buat apa kalau tidak dibaca? Ya itu kan logika simpelnya seperti itu. Ulama ngarang kitab ya buat kita baca, buat agar kita tahu fikih itu kayak gimana. Apalagi kitab-kitab mereka itu sudah diterjemahkan ke bahasa kita, kan lebih mudah lagi. Jadi kita tinggal membaca, masa baca gitu aja tidak bisa, ya kan, ya keterlaluan itu. Mengapa demikian? Karena kalau kita belajar sendiri, belajar secara otodidak lewat YouTube, mereka ustadz-ustadz di sekitar kita itu tidak laku. Ya sebenarnya itu yang terjadi. Karena mereka takut tidak laku, ya mereka mendengungkan doktrin-doktrin seperti itu. Hadir aja ke majelis ilmu, tidak usah tanya ustadznya kayak gimana, yang penting hadir aja dapat pahala. Harus belajar sama guru. Pokok gurunya kayak gimana, bisa baca Al-Fatihah apa enggak, ya yang penting Anda belajar. Entah nanti salah bener serahkan sama Allah gitu. Ya segitu aja. Pokoknya doktrin-doktrin seperti itu, hal yang membagongkan di Indonesia seperti itu. Seharusnya orang itu bersaing, banyak membaca, banyak belajar, banyak mempelajari. Kemudian siapa di antara mereka yang pintar, mereka itulah yang harus jadi ustadz. Bukan orang yang pernah mondok, orang yang kuliah, tak peduli mereka itu bisa baca Al-Fatihah apa enggak, baca Al-Fatihah salah kaprah, tapi mereka tetap jadi ustadz gitu. Jadi orang itu tidak mau bersaing, jadi orang itu bikin malas membaca, orang itu malas belajar. Setiap mau belajar didoktrin
Belajar kalau ndak sama guru itu sesat gitu. Kalau orang mau baca buku aja sudah didoktrin, jangan belajar sendiri, nanti sesat gitu, nanti digurui setan gitu. Hanya mementingkan eksistensi mereka biar mereka tuh dianggap guru, dianggap ustadz. Mereka membuat doktrin yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kalau antum pinter ya mereka pasti tergeser jadi ustadz, antum yang jadi ustadz. Kalau antum pinter ya mereka yang bodoh, yang cuma bermodalkan ijazah, titel, hanya bermodalkan background mondok 10 tahun. Nah, makanya mereka mendoktrin seperti itu. Jadi mereka biar nebeng, biar bernaung ke dalam titel itu. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.